Baik, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Randy Pradana Rinaldi. Saya dari Teknik Perminyakan, Sekolah Tinggi Teknik Migas Balikpapan tahun 2022. Saya akan menjelaskan atau memaparkan materi besaran gelombang sebagai berikut. Untuk abstrak, garis besarnya praktikum besar gelombang bertujuan untuk memahami konsep besar perambatan gelombang dan mengenal besaran-besaran gelombang, serta menganalisis besaran-besaran gelombang. Kegiatan dilakukan dengan mengamati panjang gelombang untuk setiap variasi frekuensi yang diberikan, kemudian menghitung cepat rambat gelombang dan menjelaskan hubungan antara besaran-besaran gelombang berdasarkan teori dan menggunakan simulasi PET atau yang bisa kita temukan sebagai aplikasi. Dengan kata kunci gelombang, amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, periode, cepat rambat gelombang. Pendahuluan. Sebagai latar belakang, bisa kita lihat sendiri, gelombang adalah getaran yang merambat membentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusit. Selain radiasi elektromagnetik dan mungkin radiasi gravitasi yang bisa berjalan lewat ruang hampa udara, gelombang juga terdapat pada medium yang karena perubahan bentuk dapat menghasilkan gaya pegas, di mana mereka dapat berjalan memindahkan energi dari satu tempat ke tempat tanpa ada mengakibatkan partikel medium berpindah secara permanen, yaitu tidak ada perpindahan secara massal. Secara umum, gelombang terbagi menjadi kelompok gelombang berdasarkan arah rambat dan kelompok gelombang berdasarkan medium rambat. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang dapat dikelompokkan menjadi gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Sedangkan berdasarkan medium perambatannya, gelombang dikelompokkan menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Tujuannya adalah memahami konsep dasar besaran gelombang, kemudian mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, menganalisis besaran-besaran gelombang, menghitung besaran-besaran gelombang, menentukan nilai-nilai dari besaran gelombang. Kemudian permasalahannya adalah bagaimana kita caranya memahami konsep dasar besaran gelombang, bagaimana kita mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, bagaimana menganalisis besaran-besaran gelombang, bagaimana menghitung besaran-besaran gelombang. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara kita menentukan nilai-nilai dari besaran gelombang. Kita lanjut ke dasar teori, yaitu besaran gelombang. Bisa kita lihat di slide ini, secara garis besar gelombang ada getaran merambat, bentuk ideal dari suatu gelombang yang mengikuti gerak sinusit selain radiasi elektromagnetik dan mungkin radiasi gravitasi atau sudah kita jelaskan tadi pada slide awal. Oke, pada umumnya bisa kita lihat gelombang yang diamati nyata dalam fungsi sinusoidal. Fungsi sinusoidal seperti berikut adalah keterangannya Y sebagai berat partikel, amplitudo, fase gelombang, frekuensi sudut atau radian, bilangan gelombang. Parameter gelombang itu yang umum diantaranya ada amplitudo, fase gelombang, panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Bisa kita lihat dari gambar ini, ada contohnya. Gelombang longitudinal pada selingi, arah rambut, panjang gelombang, puncak gelombang, lomba gelombang. Ini namanya gelombang transversal pada tali. Untuk metodologi besaran gelombang, cara pengecekannya kita lihat di flowchart ini. Step-stepnya adalah 1. Membuka simulasi PET, kemudian kita mengatur simulasi menjadi oscillate. 3. Atur simulasi menjadi no end, kemudian atur damping ke posisi non dan tension ke posisi high, serta tampilkan rules dan reference line. Kemudian step 5, atur amplitudo dan frekuensi pada simulasi. Kemudian ke-6, tentukan nilai S yang terbaca pada penggaris atau yang ada di PET simulation. Kemudian hitung banyak gelombang yang terjadi. Step ke-8 adalah hitung panjang gelombang yang terjadi, periode dan kecepatan rambat gelombang tersebut. Kemudian catatlah dan hasil yang kita dapat itu kita masukin ke table. Alat-alatnya itu yang kita perlukan adalah LinkPad Colorado Simulation, kemudian komputer atau gadget yang bisa kita pakai. Prosedur kerja ini sama hampir seperti flowchart yang tadi saya jelaskan.
Kemudian kita next saja. Pengolahan data. Amplitude itu kita buat sama dengan 0,6 cm atau sama dengan 0,0 meter, 0,006 meter, karena kita rubah satuannya. Kemudian di frekuensi 0,6 sampai 3.0 Hz. Kita masuk ke analisis data. Ya, pada tabel ini menampilkan cepat rambat gelombang, periode bilangan gelombang, omega, dan persamaan gelombang dari variasi frekuensi yang diberikan. Nah, ini adalah perhitungan grafik sebagian besar yang saya bisa tampilkan. Ada periode dari lambdanya, cepat rambatnya, hitungan antara panjang gelombang dan cepat rambatnya. Untuk pembahasannya ini kita ambil garis besarnya pada praktikumnya. Besaran gelombang memiliki tujuan memahami konsep dasar perlambatan gelombang dan memahami besaran gelombang. Pada praktikum ini pengamatan yang dilakukan untuk mengamati panjang gelombang, variasi frekuensi, kemudian menghitung cepat rambat dan gelombang. Nah, berdasarkan hasil data yang diperoleh dapat dilihat di grafik 1 tadi, hubungan antara cepat rambat gelombang dengan frekuensi yaitu berbanding lurus. Pada grafik 2 tadi, hubungan antara frekuensi dengan panjang gelombang yaitu berbanding terbalik. Pada grafik ketiga, hubungan antara periode dan cepat rambat gelombangnya yaitu berbanding lurus. Sama halnya seperti grafik 2 tadi, pada grafik 4 itu menghubungkan antara panjang gelombang dan periode yang berbalik terbalik. Yang terakhir itu grafik kelima menghubungkan antara cepat gelombang dengan cepat rambat gelombang yaitu berbanding lurus. Oke, masuk kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu yang bisa kita ambil dari percobaan yang dilakukan dengan menggunakan simulasi PET, kita dapat memahami gelombang peristiwa perlambatan energi yang disebabkan oleh sumber gelombang itu sendiri, juga bagaimana gelombang tersebut merambat. Selain itu kita dapat mengetahui besaran-besaran gelombang seperti amplitude, fase gelombang, periode, dan cepat rambat gelombang, serta mengetahui cara memperoleh nilai-nilai besaran-besaran gelombang yang menggunakan persamaan yang ada. Oke, kita next. Sarannya kita melakukan percobaan ini dengan teliti, memperoleh data yang tepat, jadi jangan terburu-buru karena perhitungan itu sangat tipis antara 0, semua. Kemudian yang kedua, percobaan ini sebaiknya kita memiliki referensi yang cukup, jadi tidak bisa dari satu referensi saja. Supaya lebih mudah kita harus cari banyak referensi dari mungkin dari penulis-penulis yang lain atau penjabar-penjabar materi yang lain. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om.